Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah sholatan wa salaman ala rasulillah amabad. Apa kabar sahabat amalan Jitu Channel? Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita semua tetap dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini amalan Jitu Channel akan mengijazahkan amalan rahasia yang diijazahkan Al-Mukarram kita, yaitu kehebatan 15 ayat Suhibul Hijab, dan kehebatan apa saja yang terdapat pada 15 ayat ini. Sahabat amalan Jitu Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya mulai ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan. Ketika saya mengijazahkan sahabat cukup dengan menulis di kolom komentar dengan Qabiltu. Dan saya mohon kepada sahabat amalan Jitu Channel untuk menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan ayat-ayat tersebut untuk sekedar bermain-main dan menjadikan kepuasan tersendiri. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui, Maha melihat lagi Maha mendengar. Bismillahirrohmanirrohim. Kehebatan 15 ayat Suhibul Hijab. Kehebatan 15 ayat ini adalah kumpulan dari ayat-ayat yang diambil sebagian maupun seluruh ayat dari surat tertentu dengan maksud sebagai doa, baik itu sebagai doa pelindung, doa penyembuh, doa pengasihan maupun doa pembuka rezeki. Kehebatan 15 ayat ini dan setiap doa dari 15 ayat ini mempunyai kegunaan dan keutamaan masing-masing. 1. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illallahu wal hayyul qayyum. Quran Surah Ali Imran, ayat 1-2 dan 18. Apabila jika ayat tersebut dibacakan kepada orang yang sakit secara terus-menerus, maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Qoiman bil qisti zalikumullahu fa'anatuk fakuna. Quran Surah Al-An'am, ayat 95. Apabila ayat tersebut dibaca terus-menerus pada malam hari, maka mempunyai keajaiban bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil, maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya. 3. Walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutiat bihil ardu au kulima bihil mauta balilahil amru jami'an. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 31. Apabila ingin dicintai oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan, maka ayat ketiga mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7 kali, lalu sebutlah nama orang yang dimaksud. Insya Allah akan berhasil. 4. Inama amru iza aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin, ayat 82. Apabila ayat tersebut ditulis di kertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim, maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu, maka orang zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. 5. Alhamdulillahirobbil alamin. Quran Surah Al-Fatihah, ayat kedua. Mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu sampaikan hajatnya. 6. Balhum filapsin min kholkin jadidin. Surah Qaf, ayat 15. Bacalah ayat ke-6 sebanyak 7 kali pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun. Dengan izin Allah racun akan tawar dengan cepat. 7. Wahuwa ma'akum ainama kuntum walahu bima ta'maluna basyir. Surah Al-Hadid, ayat 4 dan 25. Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3 kali lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun. Insya Allah seketika racunnya akan tawar dengan kudrat irodat Allah.
Innallaha qawiyyun azizun. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah At-Taghabun, ayat 13. Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudu, tidak berhadas, maka akan diampuni oleh Allah dosanya. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi Allah dari segala mara bahaya kebakaran, maling, pembunuhan, bencana alam, insya Allah. 9. Wa mayatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surah At-Talaq 3. Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau. Kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung, desa atau kota maka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. 10. Wa ahata bima ladoihim wa asakula syai'in adodan. Al-Jin 28. Bila dibaca ayat ke-10 ini secara istiqomah maka hajat duniawi dan ukhrawi insya Allah segera terlaksana, amin. 11. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizu wakila. Al-Muzammil, ayat 9. Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orang yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebenciannya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah subhanahu wa ta'ala. 12. La yataqallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaban. An-Naba 38. Bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 13. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Abasa, ayat 18-19. Dari zaman dahulu hingga sekarang perampokan dan pembunuhan terus saja terjadi di mana-mana. Bukan saja di tempat-tempat yang sepi namun juga di tempat keramaian. Nah, ayat yang ke-13 dari 15 ayat ini jawabannya. Apabila suatu waktu Anda dihadang oleh perampok tidak bersenjata maupun bersenjata, maka janganlah bingung atau berputus asa. Caranya serahkan diri pada Allah sehingga kita akan timbul keberanian. Sebab sebelum ajal berpantang mati. Kemudian ambillah debu secepatnya. Kemudian ayat ke-13 sebanyak 7 kali ulang lalu tebarkan ke sekeliling. Insya Allah dengan kekuasaan Allah seketika para pembegal akan kebingungan saling bentrok antara teman sehingga tidak berdaya. 14. Inda zil arsyil makini. Surah At-Tawir, ayat 20. Seorang raja, presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hukum dan penegak hukum. Selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya, atau wewenang yang dimilikinya. Penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka. Tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau jabatan yang diembannya itu kekal, tiada berujung, na'udzubillah. Jika Anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. Caranya, bacalah 7 kali sambil menahan nafas. Ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut. Sambil mohon dalam hati agar dilindungi Allah dari kejahatannya. Dan dimudahkan segala urusan dengannya. 15. Wallahu min waroihim muhitun bal huwa Qur'anun majidun filauhin mahfudin. Al-Buruj, ayat 20-22. Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan Allah nyata di alam ini. Dengan adanya ciptaannya di alam ini. Sesungguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan Allah pada kita. Sebagai sifatnya.
Ayat yang ke-15 ini sungguh luar biasa dan nyata. Barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka, maka dengan sarana membaca ayat ke-15 sebanyak 21 kali kemudian hembuskan pada gembok tersebut, maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin Allah. Dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai. Semua doa selalu diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat amalan Jitu Channel yang dirahmati Allah, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ayat 15 adalah ayat yang mengandung banyak khasiat. Bila diamalkan atau bahasa Sundanya didawamkan, dibaca terus-menerus. Ayat 15 adalah kumpulan ayat dari 15 ayat Al-Quran yang dibagi menjadi 15 surat, yang terkumpulan dan mengandung khasiat yang berbeda-beda.